Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan berkisah tentang perjalanan dakwah Nabi Ilyas alaihi salam kepada kaumnya Bani Israel. Namun, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng notifikasi agar sahabat Islam Media tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari kami. Menurut Syauqi Abu Khalil dalam Atlas Al-Quran, Nabi Ilyas diutus menjadi seorang nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Bani Israel di daerah Ba'alabah. Hal yang sama juga dikatakan oleh Sami bin Abdullah Al-Makhlus dalam karyanya Atlas Tarikh Al-Anbiya war Rasul. Menurut Sami Al-Makhlus, Nabi Ilyas diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di daerah Ba'alabah yang terletak di daerah sebelah barat Damaskus, Suriah, yang kini masuk wilayah Lebanon. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Ibnu Katsir dalam kitab Qisas Al-Anbiya. Sumber lainnya menyebutkan Ba'alabah terletak di sebelah timur kota Lebanon sekarang. Nabi Ilyas hidup sekitar tahun 850 sampai 910 sebelum Masehi. Ia merupakan keturunan keempat Nabi Harun. Ia adalah putra dari Yasin bin Fanhas bin Aizar bin Harun. Bila diteruskan, namanya akan bersambung ke garis keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Kaumnya adalah keturunan Bani Israel. Beliau mendapat amanat untuk mengajak kaum Bani Israel kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya, mereka tak mau menerima ajakan dan dakwah Nabi Ilyas untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mereka malah menyembah dan memuja berhala yang bernama Baal. Berhala itu berada di tengah-tengah kota, sehingga kota tersebut dijuluki dengan kota Ba'alabah. Secara lengkap, kisah Nabi Ilyas dijelaskan di dalam Al-Quran pada surah As-Saffat. Nabi Ilyas memulai misinya dengan berdakwah kepada kaum Bani Israel. Beliau selalu mengingatkan dan mengajak kaum Bani Israel untuk kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ilyas melihat kenyataan bahwa kaumnya sedang menyembah berhala, Nabi Ilyas berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal? Dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu." Quran surah As-Saffat ayat 124 sampai dengan 126. Mendengar ajakan dari Nabi Ilyas, kaum Bani Israel begitu marah dan berkata, "Hai Ilyas, berani sekali engkau meminta kepada kaum kami untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Sesungguhnya kami melakukan hal itu karena bapak-bapak kami juga telah melakukan hal tersebut," seru kaum Bani Israel kepada Nabi Ilyas. Bahkan kaum Bani Israel terang-terangan menghina dan mengejek Nabi Ilyas. Walaupun begitu, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah kepada kaum Bani Israel. Sementara itu, kaum Bani Israel bersengkongkol untuk menyingkirkan Nabi Ilyas. Mereka mengejar-ngejar dan mengusir Nabi Ilyas. Nabi Ilyas pun terpaksa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menghilangkan jejaknya agar terhindar dari kejahatan kaum Bani Israel. Dalam pelariannya tersebut, Nabi Ilyas sampai di sebuah rumah yang dihuni oleh keluarga yang baik hati. Mereka menerima Nabi Ilyas tanpa pamrih. Saat itu, salah satu anggota keluarga di rumah itu sedang menderita sakit. Orang itu adalah Nabi Ilyasa, yang beberapa tahun kemudian diutus menjadi nabi dan menemani dakwah Nabi Ilyas. Ketika masih muda, Nabi Ilyasa menderita sakit keras. Akhirnya Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kesembuhan Nabi Ilyasa. Dengan izin Allah, Nabi Ilyasa sembuh dari penyakitnya tersebut. Sikap yang dilakukan Nabi Ilyas dalam menyembuhkan Nabi Ilyasa membuatnya tertarik untuk mengikuti ajaran Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyasa melihat Nabi Ilyas dapat menyembuhkan penyakitnya yang cukup parah melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hal itu menjadi bukti baginya mengikuti ajaran Nabi Ilyas dan beribadah kepada Allah. Sejak saat itu, Nabi Ilyas memiliki teman untuk berdakwah. Sementara itu, 3 tahun telah berlalu sejak Nabi Ilyas diusir oleh kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel dilanda kekeringan selama 3 tahun. Mereka mengalami kekurangan air dan hidup tersiksa. Di samping itu, banyak tanaman dan binatang ternak yang akhirnya mati. Kekeringan terus berlanjut dan tidak ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Akhirnya beberapa tokoh masyarakat berkumpul dan membicarakan masalah kekeringan di kota mereka. Salah seorang dari kaum Bani Israel berkata, "Kita telah diingatkan oleh Ilyas sebelumnya, akan tetapi kita tidak mempedulikannya, bahkan kita mengusirnya. Sekarang apa yang diucapkannya telah terjadi kepada kita. Lalu, apa usulmu untuk terhindar dari azab ini?" Jawab salah satu kaum Bani Israel, "Kita harus menemukan Ilyas dan bertobat kepada Allah. Lalu,
Kita minta Ilyas agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengajab kita, usul salah satu kaum Bani Israel. Seketika itu, mereka berbondong-bondong dan bertekad mencari Nabi Ilyas. Mereka berharap agar Nabi Ilyas dapat membantu mereka keluar dari penderitaan yang telah berlangsung lama tersebut. Setelah melakukan pencarian yang cukup lama, akhirnya kaum Bani Israel dapat menemukan Nabi Ilyas yang telah ditemani Nabi Ilyasa. Mereka memohon kepada Nabi Ilyas untuk membantu keluar dari penderitaan akibat kemarauan yang panjang menimpa mereka selama 3 tahun terakhir. Kaum Bani Israel berjanji kepada Nabi Ilyas akan beriman kepada Allah dan mentaati perintahnya. Kemudian mereka pun menghancurkan berhala-berhala mereka secara beramai-ramai. Kaum Bani Israel pun segera beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat penderitaan kaum Bani Israel, akhirnya Nabi Ilyas luluh karena tidak tega melihat penderitaan mereka. Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum Bani Israel diberikan rahmatnya dengan menurunkan hujan. Tak lama kemudian, hujan turun membasahi kota Ba'labah. Tanaman pun mulai tumbuh dan orang-orang serta binatang mulai dapat menggunakan air sesuai kebutuhan mereka. Kaum Bani Israel pun kembali makmur dan sejahtera. Setelah Nabi Ilyas wafat, banyak dari kaum Bani Israel yang semula dituntun untuk ke jalan yang benar, mereka kembali pada kebiasaan mereka dan mengingkari janjinya dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, Nabi Ilyasa juga baru menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang begitu mudah lalai dan kembali ke jalan yang sesat. Sepeninggalan Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa tak gentar dengan berbagai rintangan. Nabi Ilyasa berusaha mengembalikan kaumnya ke jalan yang benar. Nabi Ilyasa terus menyuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Nabi Ilyasa juga selalu mengingatkan kaumnya tentang adanya hari akhir, beserta surga dan neraka. Tak hanya itu, Nabi Ilyasa juga menjadi raja dan pemimpin yang arif dan bijaksana selama masa pemerintahannya. Nabi Ilyasa berhasil menciptakan tatanan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Menurut beberapa riwayat, ada banyak dugaan bahwa Nabi Ilyasa adalah raja yang menyerahkan kerajaannya kepada Nabi Zulkifli. Nabi Ilyasa disebutkan tak memiliki keturunan, sehingga beliau mewariskan kerajaannya kepada orang yang mampu memenuhi syarat. Beliau mengumumkan akan memberikan tahta kepada orang yang sanggup berpuasa pada siang hari, beribadah pada malam hari, dan tak pernah marah. Beginilah kisah tentang perjuangan dakwah Nabi Ilyas dan Ilyasa dalam berdakwah menyeru kaumnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya Allah tidak akan tinggal diam kepada hambanya yang lalai, dan pasti juga ada balasan yang luar biasa bagi hambanya yang taat. Semoga kisah ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.